Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Gimana kabarnya, anak semua? Masih bersemangat? Masih. Alhamdulillah. Mari kita belajar pada hari ini. Memang wajah-wajah kalian nampak semuanya wajah-wajah semangat, wajah-wajah luar biasa, dan cantik-cantik, wajahnya manis-manis, ganteng semuanya. Pada siang hari ini waktunya sudah selesai makan siang. Jadi kita dapatkan waktu siang hari ini setelah zuhur. Ini waktu-waktu yang lebih semangat nih nanti. Oke, sebelumnya Ibu pengen tahu kira-kira kawan-kawannya sudah hadir semuanya? Lengkap? Lengkap semuanya. Kita absen ya, berarti tidak perlu ambil absen masing-masing lagi. Kita udah tahu siapa yang sudah hadir atau belum. Baik, anak ibu semuanya, pada siang hari ini untuk mengawali belajar kita, mari kita sama-sama berdoa supaya lebih berkah, lebih bersih pikiran kita untuk menerima materi pada siang hari ini. Baik, Ibu minta kepada ketua untuk memimpin doa sebentar, Nak. Silakan, Habib. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, Ananda semuanya, terima kasih. Nyaman kita setelah berdoa ini. Baik, Ananda semuanya, pada kesempatan ini kita akan masuk ke materi berikutnya pada kesempatan ini. Jadi sesudah kita bisa minggu kemarin kita ditugaskan untuk membaca beberapa materi untuk persiapan hari ini. Kira-kira Ananda semua ada membaca di rumah? Betul. Berikutnya kita akan membahas masalah-masalah tentang ketuhanan. Jadi apapun dalam ketuhanan itu semua akan kita bahas. Baik, marilah kita simak pelajaran kita. Ibu akan menerangkan lewat video. Jadi tolong simak bagaimana ilmu kalam itu sendiri, bagaimana manfaatnya, apa tujuannya. Kemudian siapkah kita dalam melihat zaman generasi Z sekarang? Apa tantangan bagi kita tentang masalah ilmu kalam? Bisakah kita memecahkan masalahnya? Oke, baik, mari kita lihat. Sebentar, putarkan videonya. Anda semua, yang kita sampaikan tentang ilmu kalam tadi, untuk lebih mudahnya kita memahami apa tujuannya, apa manfaatnya, kemudian apa gunanya kita mempelajari ilmu kalam ini. Ibu akan tampilkan ini bentuk video singkat pembelajaran buat kita semua tentang ilmu kalam ini. Silakan kalian simak. Yang ketiga, mengklasifikasikan tujuan dari ilmu kalam. Yang
keempat, menganalisis manfaat dari ilmu kalam. Dan yang kelima, menganalisis karakter yang dapat mencapai insan kamil. Nah, kawan belajar, yuk kita simak satu persatu penjelasannya. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan, khususnya di sini agama Islam, dengan bukti-bukti yang nyata. Anak ibu semuanya, setelah kita memperhatikan tadi dari video yang tampil, itu beberapa penyampaian materi-materi yang sudah kita tonton setelah kita simak. Kira-kira kita udah paham kan semuanya? Oke, dari penjelasan yang ditayangkan tadi, mulai dari tujuan, manfaat, kemudian ada beberapa dalil-dalil yang harus dipahami, dan juga ada sumber-sumber dari ilmu kalam itu sendiri. Jadi kita tidak boleh lupa. Baik, untuk itu kita bikin kelompok untuk lebih jelas lagi tentang ilmu kalam ini. Silakan nanti karena kita sebanyak ini 15 orang, bagilah kelompok itu jadi 5. Berarti kita kalau 15 ada yang kelompoknya 4 orang, ada yang kelompoknya 3 orang. Silakan kamu bebas, tidak usah ibu yang menentukan kelompok kamu. Silakan ambil kelompok masing-masing. Silakan sekarang, tidak usah pakai meja nak, langsung aja duduk berhadapan. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Silakan dalam hitungan 3 sudah selesai bikin kelompok. Ini lingkaran saja, bukan ada kelompok. 1, 2, 3. Nah, apa? Ya, kamu kan diskusi kamu antar kamu. Jadi setelah itu barulah kamu bisa menyampaikan nada ke depan semua. Baik, kita lanjutkan. Silahkan masing-masing boleh kamu berdiri semua, boleh mewakili untuk ngambil satu soal yang sudah ditentukan di atas meja ini. Nah, nih, silakan kamu ambil kartu yang ada di meja ini. Satu kelompok hanya satu ngambil. Boleh kamu bersama satu kelompok itu, boleh sendiri saja mewakili. Silakan kamu ambil ke depan. Mau pilih, silakan. Nah, kamu lihat, kamu diskusikan. Diskusi bersama, keluarkan aspirasinya. Bagaimana kalian bisa paham tentang ilmu kalam itu sendiri. Jadi kita tidak susah lagi nanti bagaimana kita menghadapi pemahaman-pemahaman yang ada di era perkembangan sekarang ini. Ya, mudah semuanya masing-masing kelompok silakan diskusikan. Ya, silakan kalau ada buat. Baik, siap ya? Oke, anak ibu semuanya, setelah kita melakukan diskusi dengan kawan-kawan, masih duduk pada kelompok masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, setelah 5 kelompok berdiskusi, ibu lihat tadi begitu luar biasanya, bersemangat gitu, dan perhatian semuanya, fokus. Kita coba untuk memberikan hasil dari diskusi kalian tadi selama 20 menit. Jadi ibu minta sekarang sampaikanlah apa yang kamu bahas bersama. Pertama, ibu minta kepada kelompok 3 untuk menyampaikan apa itu yang kamu dapat
dari kartu yang kamu diskusikan tadi? Pertanyaannya silakan dan silakan dijawab. Baiklah, pertanyaan yang didapat oleh kelompok kami yaitu apa yang dimaksud dengan ilmu kalam? Ya. Ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari tentang kepercayaan, ketuhanan masing-masing agama, terutama agama Islam dengan bukti-bukti yang nyata. Oke, terima kasih pada kelompok 1. Apa itu ilmu kalam? Sama-sama kita dengarkan. Tadi yang dipaparkan oleh kelompok 1 bahwasanya mereka sudah sepakat jawabannya seperti sama-sama yang kita dengarkan. Begitu pahamnya mereka tentang ilmu kalam. Kira-kira kalian bisa mendapatkan jawabannya? Paham tentang ilmu kalam yang disampaikan pengertian sebentar ini? Kelompok 5 gimana? Paham yang disampaikan tadi? Ya, kita sama-sama dengarkan ya nak. Lihat lagi ke depan. Baik, anda semua, setelah disampaikan oleh kelompok 1, kita minta kepada kelompok 3. Kepada yang kelompok 5 itu yang di ujung sana, silahkan kamu tampilkan, apresiasikanlah di depan kawan-kawanmu apa yang kamu selesai jawab bersama teman-teman diskusikan tadi bersama. Jadi hasil yang terbaik silahkan dibacakan. Pertanyaan yang didapat itu adalah Namanya siapa? nama Kavin Arzaku, Kelompok 5. Oke, gagal sekali. Silakan. Pertanyaan dapat itu adalah sumber-sumber ilmu kalam. Sumber ilmu kalam ada 4. Yang pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga pemikiran manusia, keempat insting. Iya. Oke, sebentar. Al-Quran itu pedoman yang wajib kita imani. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 5 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kira-kira kita semua sudah paham bahwa sumber dari ilmu kalam itu ada 4. Apa yang pertama yang disampaikan tadi? Al-Quran. Iya, luar biasa, semuanya cepat pahamnya. Baik, untuk semua kita kasih aplaus dulu untuk kita semuanya. Oke, kita lanjutkan. Ada satu lagi Ibu minta di sini. Kira-kira hasil diskusimu dari 5 kelompok yang ditampilkan, satu lagi pertanyaan yang harus dijawab oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kartu yang telah kamu terima tadi. Silakan. Kenalkan namanya dari kelompok mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Azura Marsha dari kelompok 3. Jadi dari soal yang saya dapatkan tadi, bahwa konsep qada dan qadar dalam ilmu kalam dan juga bagaimana mempengaruhi pandangan muslim, yaitu dengan mengajarkan manusia untuk menerima takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap berusaha melakukan yang terbaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu. Baik, terima kasih banyak Azura yang sudah menyampaikan pada kita semua dari hasil diskusi mereka. Itu diskusinya 4 orang satu kelompok. Makanya pas pula dia dapatkan kartu yang begitu panjang pertanyaannya dan juga jawabannya. Memang Allah itu adil. Itu manfaatnya kita belajar ilmu kalam. Itu sifat Allah di situ. Oke. Baik. Ketika kita sudah paham, jadi untuk itu bersama-sama kita dapat kesimpulannya bahwasanya ilmu kalam itu membahas tentang ketuhanan. Kemudian apa manfaatnya kita belajar ilmu kalam ini? Apa tadi yang kalian dengar apa manfaatnya? Menekankan bahwa untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, apa tujuannya? Supaya kita bisa menjadikan berakhlak kepada dan berakidah baik kita kepada Allah. Tidak salah-salah kita untuk mengikuti
pikirkan permasalahan-permasalahan yang ada. Kita selesaikanlah dengan akal pikiran sesuai dengan dalil-dalil yang sudah ada dalam Al-Quran, di hadis, dan juga para ulama juga bisa berpendapat di sana. Oke, baik. Pada kesempatan ini kita mungkin cukupkan demikian untuk hari ini. Perlu Ibu sampaikan bahwasanya kalian tetap bersemangat. Tidak ada waktu-waktu yang membuat kalian itu malas. Tidak ada waktu-waktu membuat kalian itu untuk tidak mau belajar lagi. Kita harus lebih lagi. Baik, untuk terakhir ini Ibu perlu sampaikan bahwasanya nanti setelah ini kita akan adakan sedikit beberapa evaluasi dari yang kita diskusikan, dari yang kita tonton tadi. Kita akan evaluasi, maksudnya ada beberapa pertanyaan langsung diambil nilai buat kalian semua secara keseluruhan. Dan Anda semua, setelah kita berdiskusi, setelah selesai kita melaksanakan semuanya, udah paham, udah ngerti semuanya, sudah memberikan jawaban-jawaban yang benar semuanya dari semua kelompok, dan kita sudah tercapai rasanya apa yang kita inginkan di dalam pentingnya mempelajari ilmu kalam. Baik, untuk berikutnya, untuk lebih memahami lagi, lebih hebat kita lagi, sedikit Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab sebanyak 10 buah saja. 14 padang sekolah yang ku banggakan, kaya inovasi, cerdas literasi, berkarya, berprestasi. Apa yang ada di dalam kata itu? Beribadah, terampil, dan berilmu, berakhlak mulia, berdisiplin diri, seayun selangkah majukan sekolah. Sekalipun gelombang menghadang, keras bagaikan ku terjang, terbang tinggi seman Babel padang, ku raih bintang di langit terang. Aku berpikir aku bisa, sekuat upaya, sekuat doa, ku wujudkan mimpiku, raih cita-cita. Ayo maju semangat ku bela. Ayo teriakan seman Babel hebat, hebat, hebat kita kuat. Kita bersaudara, hidup bermartabat, bahagia dunia dan akhirat. Semuanya insya Allah mendapatkan nilai yang sempurna. Jadi kalian adalah jadi orang-orang sukses nantinya. Oke, Anda semua, pada saat ini sampai kita ke penghujung waktu, marilah kita sama-sama mungkin dari jawabannya Ibu akan periksa nanti setelah ini di rumah. Selesaikan, nanti kita akan dapatkan jawabannya, siapa yang paling tinggi, siapa yang sudah dapat semuanya, kita akan bisa memberikan rentang waktu, rentang dari pendirian kita masing-masing. Baik, Ananda semua, kira-kira untuk sekarang kita akan tutup dengan membacakan hamdalah. Jangan lupa nanti di rumah nak bikin tugas di rumah berbentuk mind mapping. Kalian buatkan nanti bentuk skala-skalanya, tugasnya seperti itu. Bikinlah panah-panahan, kalian buka kolom-kolomnya, kalian masukkan ke sana semuanya. Dijelas poin-poin ini tuh dan ulang kembali nanti itu. Itu tugas di rumah kalian. Silakan dikumpulkan minggu depan, kalian lihatkanlah, sampaikan dan dikumpulkan. Baik, Ananda silakan ketua kelas pimpin lagi nak, kita pulang dengan membacakan doa. Silakan dipimpin Habib. Bersiap. Hamdalah.
Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.